Assalamualaikum teman-teman semua. Ramadan itu bulan yang spesial banget ya. Apalagi kalau kita ngomongin soal hubungannya sama Al-Quran. Tapi emangnya sespesial apa sih? Yuk kita bedah bareng-bareng ganjaran luar biasa yang menanti kita di bulan suci ini. Kita langsung mulai dari yang bikin kaget nih. Coba deh bayangin. Setiap kali satu huruf Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, nilainya itu bisa jauh lebih besar dari hari biasa. Ini bukan cuma motivasi biasa loh, ini tuh kayak undangan spesial buat kita, buat panen pahala sebanyak-banyaknya. Terus, kenapa sih bisa seerat itu hubungannya? Nah, jawabannya tuh ada di sejarah bulan Ramadan itu sendiri. Jadi, ini adalah bulan di mana wahyu pertama kali diturunkan. Nah ini dia nih dasarnya. Di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah SWT bilang dengan sangat jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dan bukan cuma sebagai kitab suci biasa, tapi sebagai hudan linnas, petunjuk buat kita semua, buat seluruh umat manusia. Jadi, intinya tuh di sini. Ramadan dan Al-Quran itu ibarat dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahin. Begitu kita masuk bulan Ramadan, kita itu sebenarnya lagi merayakan turunnya buku panduan hidup kita, yaitu Al-Quran. Inilah ikatan ilahi yang bikin setiap detiknya di bulan ini jadi berharga banget. Oke, setelah kita tahu kenapa bulan ini istimewa, sekarang kita lihat. Apa aja sih yang bisa kita dapetin? Dan ini bukan cuma soal pahala loh, ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Coba deh, lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Kalau di hari biasa aja, satu huruf itu nilainya satu kebaikan. Kebayang nggak sih di bulan Ramadan, di mana pahalanya itu dilipat gandakan? Ini bener-bener investasi akhirat yang untungnya luar biasa, teman-teman. Dan ini bukan omong kosong loh. Ini janji langsung dari Rasulullah SAW yang ada di hadis riwayat Tirmizi. Ini nunjukin betapa Allah itu menghargai setiap usaha kita, sekecil apapun, buat nyambung sama firman-Nya. Bahkan dihitungnya per huruf, coba. Oke, pahala udah pasti dapat. Tapi, apa cuma itu aja? Jawabannya, enggak. Ada hadiah lain yang jauh lebih berharga yang bakal kita butuhin banget nanti di hari akhir. Nah, ini dia nih. Salah satu keutamaan terbesarnya. Al-Quran yang kita baca di dunia ini, nanti di hari kiamat, dia bakal datang sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat. Dia bakal jadi pengacara kita yang ngebela kita di hadapan Allah. Jadi intinya gitu, setiap ayat yang kita baca sekarang, itu kayak kita lagi nabung pertolongan buat masa depan kita yang paling penting. Al-Quran itu bukan cuma bacaan, tapi sahabat sejati kita sampai akhirat. Oke, mungkin kedengarannya wah berat nih. Eits, jangan salah, ada kok cara-cara yang gampang banget, yang ringan, buat kita bisa deket sama Al-Quran di bulan ini. Yuk kita lihat gimana caranya. Nah di sini kita bisa lihat betapa praktisnya. Coba deh, yang pertama, baca satu halaman aja setiap habis salat. Cuma butuh beberapa menit kan? Atau sambil nunggu buka puasa atau siapin sahur, dengerin muratal. Bisa juga setiap hari kita coba renungin arti satu ayat pendek aja. Dan yang paling penting dari semuanya, luruskan niat kita. Semua ini kita lakuin cuma buat deketin diri sama Allah. Gampang kan? Sebagai penutup nih, yuk kita sama-sama berdoa dan kuatin lagi niat kita biar bisa jadi lebih baik di sisa Ramadan ini. Ini doanya indah banget ya. Kita minta sama Allah supaya Al-Quran itu bukan cuma jadi bacaan di mulut, tapi jadi karbi, jadi penyejuk, kayak musim semi yang bikin hati kita adem dan tumbuh subur dengan kebaikan. Yuk kita aminkan bareng-bareng. Dan ingat ya, prinsip emas ini, sedikit tapi rutin, itu jauh lebih Allah suka. Nggak usah maksain diri harus khotam berkali-kali kalau akhirnya jadi beban. Satu halaman atau bahkan beberapa ayat aja, kalau kita lakuin setiap hari dengan ikhlas, itu nilainya luar biasa. Kuncinya itu konsistensi. Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaan terakhir buat kamu. Dari cara-cara simpel tadi, amalan mana nih yang mau kamu mulai hari ini juga? Coba pilih satu aja dan langsung lakuin. Semoga Ramadan kali ini Al-Quran benar-benar jadi penyejuk hati kita semua ya. Sampai jumpa lagi.